Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Umaysaroh dan para mahasiswa program studi Teknik Elektro semester 2. Hari ini kita di pertemuan 13, lanjutan dari pertemuan 12 membahas tentang persamaan diferensial. Jadi minggu lalu saya sudah memulai kaitannya dengan persamaan diferensial. Ya, persamaan diferensial ini merupakan salah satu tema penting di fisika. Orang fisika punya ini. Gitu. Orang fisika punya ini. Kemudian kita ketemu di beberapa aplikasi elektro, aplikasi mekanika juga ya. Aplikasi macam-macam lainnya. Dan ternyata kita perlu matematikanya gitu. Kalau enggak, kita nggak bisa mensolusikan. Ya, minggu lalu tuh saya udah bahas salah satu contohnya. Ya contohnya macam-macam. Cuma kalau saya ambil dari teknik elektro, misalnya yang minggu lalu itu saya punya sebuah, gampang aja ini ya, sebuah sumber tegangan DC, kemudian di sini ada switch nanti, kemudian di sini ada resistor, kemudian ada, ini bisa induktor, bisa kapasitor. Minggu lalu saya ambil induktor. Jadi ada L, ada R. Kemudian pertanyaannya, apa yang terjadi kalau saya switch on? Kalau saya switch pada saat D sama dengan 0. Jadi tadi ketika kosong, ketika open, tidak ada arus yang mengalir. Nah, ketika switch on, itu ada arus yang mengalir. Ya. Minggu lalu saya coba mengilustrasikan di sini ada tegangan, ya, sumber tegangan, di sini akan mengalir katakanlah arus. Arus sebesar I. Ya. I-nya nggak tahu kita. Tapi kita tahu kalau arus ketemu dengan, atau arus melalui sebuah resistor, kita akan memiliki tegangan di sini. VR, ya, VR-nya itu I kali R. Kemudian di sini juga kita akan mendapati VL. Nah, teori bilang kita dari persamaan induksi, ya, dari hukum induksi, hukum Faraday, kita bilang L dI per dt. Dan yang terakhir di sini kita tentu punya sumber tegangan VO atau VS, terserah ya, atau VDC atau VCC, ya, terserah. Nah, kemudian dengan bantuan hukum Kirchhoff, ada dua hukum Kirchhoff ya, kalian harus hafal itu hukum Kirchhoff. Ini basicnya elektro, yang kita pakai KVL, Kirchhoff voltage law. Ya, ini saya tulis sedikit. Kirchhoff ini pakar fisika dari Jerman. Nulisannya kurang lebih begini ya, saya juga mesti lihat-lihat, kadang-kadang suka kekurangan atau kelebihan huruf. Law, hukum Kirchhoff tegangan yang bilang bahwa di sepanjang sebuah loop, ya, sepanjang sebuah loop itu apa sih? Loop itu lintasan tertutup. Misalnya saya mulai dari sini, berputar, ke sana, saya tutup. Itu loop. Ini loop. Ya. Ini dari rangkaian listrik. Ya, mata kuliah rangkaian listrik kalau Anda belajar. Jadi, jumlah tegangan sepanjang sebuah loop itu 0. Ya. Kita jumlahkan, ya katakanlah kita mulai dari titik awal ini di sini. Kita ketemu tegangan pertama, itu searah dengan plus minusnya, maka kita akan tuliskan VR. Kemudian searah dengan plus minusnya, kita tulis VL. Dan di sini kita melawan dari minus ke plus, maka minus TO. Ya, ini persamaan KVL. KVL sederhana saja di situ, aljabar. Ini tambah itu, gitu. Karena arahnya berlawanan, jadi bukan tambah kurang. Nah, kemudian kita terjemahkan karena VO ini DC ya, kita diamkan saja VO, VL dan VR itu ada di atas tadi, jadi kita akan dapati di sini I kali R ditambah L dI per dt ditambah konstan, dikurang konstanta. Ya. Nah, jadi kita akan punya sebuah persamaan ini. Ya, ini persamaan, sama dengan 0 itu persamaan. Ya. Dan kalau saya pindahkan sedikit, ini DI per DT-nya jadi di depan, L-nya saya bagi semua, ditambah R per L kali I. Ya. Jika VO-nya saya tambahkan di depan, di kaki kanan dan kiri, maka dia akan jadi positif sebelah kanan, VO per L.
Jadi dengan saya bagi begitu, kalian dapati sebuah persamaan di sini indah sekali persamaannya. Ya, jika diberikan nilainya berapa volt dan diberikan L-nya berapa Henry, maka sisi sebelah kanan kita kenal. Di sini juga jika R-nya diberikan, L-nya diberikan, maka kita kenal. Jadi yang kita nggak kenal ini, ada turunan I, ada turunan I, ada fungsi I. Nah, yang namanya persamaan diferensial. Ya. Karena di dalam persamaan ini ada besaran yang tidak kita ketahui, yaitu I. Ya. Ini kita nggak kenal I-nya berapa. Dan kita juga di persamaan ini ada turunan dia. Ya, pertama kita nggak kenal dia, kedua kita nggak kenal lagi juga untuk turunannya. Tapi minggu lalu telah saya bahas, ya, ada tiga cara saya bahas. Nah, hari ini lebih seru lagi, ya lebih seru lagi, karena nanti di persamaan diferensial ini bukan cuma ada turunan pertama, tapi juga ada turunan kedua, ya. Jadi nanti kita akan ketemu dengan ini d kuadrat I per dt kuadrat, ya. Juga ketemu dengan di per dt-nya dan juga ketemu dengan I-nya, ya. Kenapa ini bisa terjadi? Kalian bisa bayangkan, nanti ada contoh soalnya. Di rangkaian saya itu di samping ada L, ada C juga. Katakanlah ada R, ada C, ada L, ya. Ini adalah rangkaian yang lebih lengkap dibandingkan yang pertama tadi, tapi juga masih rangkaian yang sederhana. Ya. Oke, nanti kita akan ketemu dengan ini. Makanya hari ini tema utama kita adalah ordo kedua. Ya, kalau minggu lalu ordo pertama, sekarang ordo kedua. Nah, ini hari ini kita bahas. Tapi saya juga tidak ingin terlalu muluk-muluk juga bahas semua. Ya, itu kalau kalian bahas persamaan diferensial, kalian ingin dalami, banyak sekali temanya dan literaturnya banyak, kalian bisa cari buku di perpustakaan. Tapi untuk introductory, untuk perkenalan, saya ambil satu contoh saja, yaitu persamaan diferensial linear, ya, linear. Kemudian di sini ada beberapa tipenya yang secara umum persamaan diferensial linear itu seperti ini, secara umum. Aduh, susah banget ya Pak ya. Oke, kita permudah. Kita permudah, yaitu bagaimana kalau nanti kita lihat persamaan diferensial linear homogen. Homogen itu apa? Homogen itu sisi kanannya 0. Jadi tidak ada excitation-nya kita bilang. Sudah dalam keadaan terayun. Apa yang terjadi? Yang kedua, kita permudah lagi, bahkan ya, koefisiennya ini konstanta. Koefisiennya itu bukan fungsi dari X. Kalau ini fungsi dari X, susah nih. Ya nggak susah juga sih kalau kita udah belajar. Jadi nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah kalau kita udah belajar. Ya, kalau kita udah paham apalagi, kita akan ketawa biasanya. Kok dulu saya nggak bisa-bisa ya. Setelah kita ngerti, kita akan ketahui diri kita. Ya, karena memang batas antara orang tidak paham dengan orang paham itu tipis sekali. Yaitu ketika dia berhasil membuka tabir ketidakfahamannya. Jadi ini kita ambil yang lebih sederhana, yaitu konstanta, katakanlah angka berapalah, angka 2, angka 7. Ya. Nah, ini namanya persamaan diferensial linear homogen, yaitu sama dengan 0, dengan koefisien konstan, ya, A dan B konstan. Nah, ini sekali lagi persamaan diferensial ordo kedua. Oke. Nah, ini kita bahas ya, kita bahas step by step. Ya. Kalau kita bahas step by step, insya Allah relatif lebih kita bisa pahami ya, kita bisa nanti setelah teorinya kita bahas sedikit, kita akan ke contoh soal. Ya. Nah, ini pertama seperti ini dulu. Y aksen 2 ya. Ini sebenarnya bentuk sederhana dari dy per dx. Sebenarnya tuh dy, d kuadrat y per dx kuadrat, jadi turunan 2 kali, ditambah a dy per dx, ditambah by. Jadi y-nya ini fungsi dari x. Ya, ini supaya sederhana, d kuadrat y per dx kuadrat, saya gunakan y aksen. Oke, nah sebelum ke sana kita amati dahulu persamaan diferensial order pertama, order ke-1, ya, yang minggu lalu. Minggu lalu ini kalau kita punya kayak begini, itu solusinya ini, ya.
Itu kita udah bahas waktu itu ya. Nggak salah kita udah bahas ya waktu itu ya. Jadi waktu itu kalau kita, ya, teman-teman ingat itu, ini kelihatan ketika saya tulisin DY per DX ditambah KY sama dengan 0 ya, ingat ya. Waktu itu. Kalau diginikan ini, maka saya kurangi sisi kanan, sisi kiri dengan minus dengan KY, maka dia menjadi DY per DX sama dengan minus KY. Ya, kita bilangnya pindahkan KY ke kanan, gitu, bilangnya gitu. Tapi sebetulnya bukan begitu bilangnya. Bilangnya kita kurangi sisi kiri dengan KY, kita kurangi sisi kanan dengan KY. Ya, maka jadilah begini. Kita kalikan sisi kiri dengan DX, ya. Kita kalikan sisi kanan dengan DX. Bilangnya begitu. Gitu, kita bilang. Kita bagi sisi kanan dengan Y, kita bagi sisi kiri dengan Y. Jadi bilangnya seperti itu. Nah, kalau bicara step by step gitu, cuma kita kalau cepat aja, kalau jago nggak apa-apa. Tapi kalau ngajarin, apalagi ngajarin anak kecil, itu sebenarnya begitu. Jangan dibilang pindahkan ke atas, pindahkan ke bawah, itu salah. Jadi persamaan itu kita perlakukan adil dengan cara yang tadi. Nah, setelah dapat ini, ya, ini saya cuma ingin kasih gambaran aja kenapa dari sini ke sana hasilnya. Karena ini kalau kita integralkan sisi kiri, kita integralkan sisi kanan, maka integral 1 per Y itu ln Y. Ya. Sedangkan yang kanan, integralnya apa? Minus KX. Tambah C, boleh. Tambah C besar, boleh. Nah, dari sini supaya ln-nya hilang, jadi Y sama dengan, itu kita pangkatkan. Ya. Kita pangkatkan sisi sebelah kiri dengan E pangkat, dan kita pangkatkan sebelah kanan dengan Y pangkat. Jadi hilang E pangkat ln Y itu sama dengan Y. Ya. E pangkat ln Y itu sama dengan Y. Nah, sekarang sisi kanannya kita pangkatkan E pangkat minus KX, ya, ditambah nih sebetulnya kan, dalam kurung ditambah C, cuma bisa kita pecah, nanti saya ganti C besar menjadi C kecil. Maka kita kemari langsung, E pangkat minus KX, ya, dan C-nya ini sebetulnya C kecil, ya, C kecil itu sama dengan E pangkat C besar, ya. Langsung dipasangkan ke situ. Oke, jadi intinya, kalau kalian punya persamaan diferensial order ke-1 dengan Y aksen tambah KY sama dengan 0, maka jawabannya seperti ini. Nah, itu memberikan kita inspirasi. Gimana kalau solusi persamaan linear homogen ini, yang nanti di atas ini, juga bisa jadi memiliki bentuk seperti ini. Gitu, ya. Jadi memiliki bentuk seperti ini. Karena ini ketemu dia, Y dengan Y aksen, dengan Y aksen, jadi hasilnya sama dengan 0. Ya. Jadi kata kuncinya ini linear homogen. Apalagi tadi koefisiennya konstan, jadi cuma tinggal konstanta aja, A atau B dan sebagainya. Oke, kita lihat ya, kalau bentuknya ini ya, tadi bentuknya ini Y sama dengan, jadi Y sama dengan E pangkat. Kalian nanti akan ketemu itu bahwa ada banyak sekali, ya, ada banyak sekali fungsi yang bisa digambarkan dengan E pangkat. Apalagi di sini pangkatnya ini bisa real, bisa imajiner. Wah, ketemu nanti ya. Nah, bocorannya ya, bocorannya. Ini ketemunya nanti dengan transformasi Fourier, ya, dengan transformasi Fourier. Nanti ketemu lagi dengan Laplace. Nah, ini teori dasarnya matematika ini, bahwa semua fungsi bisa kita gambarkan dengan Fourier, dengan transformasi Fourier. Semua fungsi. Jadi kita buka semua peluang itu ketika lambdanya ini atau K-nya ini nanti, lambdanya ini atau K-nya atau apapun nanti, itu tidak hanya real tapi juga bisa imajiner, bisa kompleks. Oke, jadi jangan heran fungsi semudah ini bisa keren banget ya Pak ya. Ya karena dia fungsi dasar matematika yang dirangkum oleh kedua orang Prancis ini. Mereka entah belajar di mana kok tahu gitu ya. Tapi
ya yang pasti mereka orang-orang kerja keras, ya orang-orang serius, semangat sehingga dapat di ini. Baik, saya kembali kemari. Y sama dengan E pangkat lambda X. Itu kalau kalian turunkan, ya tolong dilihat lagi di matematika 1. Turunan dari E pangkat, itu ya E pangkat itu sendiri. Tapi jangan lupa ada turunan dalamnya. Ya, di sini ada turunan dalamnya nih. Yaitu lambda. Ya. Jadi kalian tolong pakai chain rule. Ya, kalau bingung pakai chain rule. Hukum rantai. Ya. Jadi kalau saya turunkan Y menjadi Y aksen, maka tetap dia E pangkat lambda X. Ya. Tapi ada turunan dalamnya yaitu lambda. Nah, jadi ini Y aksen. Kalau Y aksen 2 gimana? Y aksen 2 ya yang depan ini konstanta. Kita tutup aja dulu konstanta. Yang ini yang kita lihat. Apa turunan ini ya? Sama kayak tadi. Ya. E pangkat lambda X dan jangan lupa ada lambdanya. Lambda ketemu lambda jadi lambda kuadrat. Ya, jadi gampang itu nanti. Kalian bisa kembangkan itu nanti untuk pangkat 3, pangkat 4, pangkat N. Ya. Tentu kalau pangkat N di sini Y aksen N. Ya. Maka lambda pangkat N. Ya. Itu kalau mau dikembangkan. Tapi kita stop aja dulu di mata kuliah matematika 2 itu pada ordo kedua. Ya. Karena di sini juga udah keren banget. Banyak masalah kita bisa solusikan. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Baik. Nah, sekarang saya dengan istilahnya dengan contekan ini ya, dengan usulan ya, kalau orang matematika itu sering usulin aja dulu. Kalau jalan, kita terima. Kalau nggak jalan atau ada kontradiksi, kita revisi ya. Jadi orang matematika itu sering begitu. Tapi dia selamatin dulu itu di atas kertas. Jangan dikasih teman-temannya dulu, entah salah semua. Coret-coretannya ini kita masukin ya. Nah, kita masukin kemari. Jadi di atas ini nih Y aksen itu langsung diganti jadi ya persamaan ini ya. Jadi lambda kuadrat. Ini lambda ya kalian. Sorry tadi saya terburu-buru cerita. Ini lambda. Lambda. Salah satu alfabet Yunani yang sering kita temui di elektro ya. Mohon maaf ya kita terpaksa pakai berbagai macam itu ya, berbagai macam simbol karena internasional menggunakan ini. Nah, sama seperti kalian suka ketemu dengan Pi ya, Pi, di apa ya, kalau ketemu lagi paling enggak pernah ketemu dulu, namanya lupa ingat ya. Kalian bisa cari nanti masukin ke Google, nanti ketemu lambda. Ya. Oke, masukin. Ya, jadi juga yang Y aksen, yang di sini itu Y aksen, kita udah tahu di sini ada Y aksen, Y aksen. Kita masukin ada A-nya ya di sini, A-nya saya diamkan aja. Lambda dikalikan E pangkat lambda X, ini Y aksen, ditambah B kali Y. Y-nya itu yang atas ini ya. Jadi udah masuk semua di sini, dan indah sekali di sini. Indahnya itu adalah ada yang sama, berarti kita akan keluarkan yang sama ini. Kita keluarkan, kita rangkumkan ya jadi begini. Jadi ya barangkali ada yang bilang sama aja susahnya, tapi kalau saya bilang ini lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Yang sama itu kita sortir. Ya, kalau tadi itu menyebar nih. Ya, minimal kalau kalian lihat ini E pangkat lambda X-nya sekali ditulis. Jadi lebih sederhana. Nggak diulang-ulang di sini. Ya kebetulan kita beruntung dapat di persamaan ini, jadi dapati persamaan ini. Ya, kita bisa bilang ini P kali Q. Ya. Yang depan ini dalam kurung anggap aja P. P dikalikan Q. P dikalikan Q sama dengan 0. Nah, kemungkinannya apa? Kemungkinannya Q-nya 0 atau P-nya 0 atau dua-duanya 0. Ya. Kalau salah satunya 0, udah terpenuhi. Karena berapapun dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Tetapi E pangkat, ya, coba saya pakai warna lain biar kelihatan di sini, ke warna hijau. E pangkat lambda X itu tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Ya, yang Q ini tidak boleh 0. Ya. Tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Kalau dia 0, semua 0 habis. Kalian berhasil membuktikan 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Ya, artinya ya udah selesai cerita kita. Kita ngomongin 0 dari tadi.
Jadi kita tidak ambil ini. Jadi yang kita akan nolkan yang P-nya, yang depan ini. Ini saya mau nolkan. Ya, saya paksa dia nol. Saya paksa dia nol. Nah, persamaan ini disebut juga sebagai persamaan karakteristik. Jadi kalau kalian lihat persamaan diferensial di atas ini, jadi langsung kelihatan ini ya, yang atas ini ya. Yang atas ini. Langsung kelihatan Y aksen 2 itu lambda kuadrat. Oke. Y aksen itu lambda. Di depannya ada koefisien A. Ditambah, nah ini dada ya, jadi ya, tambah B ya, karena nggak ada turunannya. Nah ini jadi persamaan karakteristik. Apa sih persamaan karakteristik? Persamaan yang mengkarakterkan masalah kita. Ya. Jadi setiap kejadian itu ada karakternya. Nanti kalian akan lihat gitu. Kalau rangkaian kalian terdiri dari L, R, L, C, maka rangkaiannya akan berayun gini. Seperti sebuah sinus yang indah sekali. Ya. Ayunan. Oh, ayunan kayak mainan ya, ayunannya. Jembatan lah. Jembatan itu kan juga ada berayunnya. Ya, itu juga dia ada Y aksen 2-nya. Nanti kita lihat ada 1, 2 contoh. Jadi intinya ini adalah yang mengkarakterkan. Oh, kejadian fisikanya begitu ya, Pak. Itu ya, dia yang mengkarakterkan. Kita bedah lebih dalam. Oke. Saya punya persamaan, tapi nanti yang bikin dia tambah seru itu A dan D-nya. Berapa nilai A, berapa nilai B, itu yang akan membuat karakter dari masalah itu jadi jelas. Kalau saya bilang misalnya Y aksen tambah 2 Y, Y2 aksen tambah 2 Y aksen tambah 3 Y, sama dengan 0. Nah, itu beda dengan kalau A-nya beda lagi, B-nya beda lagi. Jadi kita bedah, gimana membedahnya? Kalian memiliki persamaan karakteristik ini. Kalau kalian lihat lebih detail, kalian udah kenal persamaan ini sejak di SMA dulu. SMA apa SMP bahkan. SMA lah paling enggak ya. Kalian kenal ini adalah persamaan kuadratis yang dinolkan. Jadi kita nanti dengan rumus ABC, ya pernah dengar ya rumus ABC? Ya ini rumus ABC. Ini rumus ABC nih. Ya kalau dulu zaman dulu kita bilangnya gitu rumus ABC. Zaman dulu itu gitu, rumus ABC-nya begini nih. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, rumus ABC. Kalau ini rumus AB ya. Rumus ABC, kalau ditanya X-nya berapa? Ya, X-nya itu X1,2 ada 2 ya. Min B per 2A plus minus akar ya. Ini kalian lihat lah nanti buku matematika kalian. 4AC per 4 kalau nggak salah. Ya, per 4. Ya kan ya, ini yang kita kenal di SMA kayak gini ya. Nah, kalian tinggal cocokin aja. Di sini kan dia di sini 1 depannya nih. Sini depannya 1. Ini jadi A di sini, kalau di sini B ya. Di sini D. Nah, di rumus ABC kita zaman dulu itu C. Ya kalian fleksibel. Ya kenapa saya Pak, kok Bapak nggak samakan aja dengan ini? Saya ingin ngajarin kalian fleksibel. Ya bahwa ada sesuatu yang diubah sama para ilmuwan di kuliah ini itu ya. Ada buku orang Rusia bikin begini, ada buku orang Amerika bikin begini, ada pakar matematika bikin begini. Jadi kalian bisa fleksibel memanfaatkan wawasan kalian, ilmu kalian di masa lalu. Ini kan cuma ditukar-tukar gini doang gitu istilahnya ya. Jadi kalian tidak kaku sama 1-2 rumus. Nah, jadi kalau rumusnya kayak gini, persamaan karakteristik, maka akarnya begini. Kita bilang akar persamaan ya. Samaannya begini. Jadi yang pertama itu ya sekali lagi ada plus minus doang di sini bedanya nih. Yang ini plus, yang ini minus. Ya, sama di rumus ABC juga ada 2 di sini plus minus. Oke, kita masukin ya. Ternyata di sini ada minus A. Oke, nanti A-nya kita lihat berapa. Nah, yang menarik justru yang di sini. Yang menarik justru yang di sini. Ya. Dialah yang membuat kasusnya berbeda-beda. Ada 3 kasus. Ada 3 kasus penting. Dan ini yang kita pelajari beberapa minggu lalu ketika kita mendalami tentang bilangan imajiner, bilangan kompleks. Yaitu ketika ketemu akar, ya, yang di dalam akar ini tuh A kuadrat dikurang 4B, itu yang dalam akar. Kalau dia positif,
artinya lebih besar dari 0, maka akarnya kedua-duanya real. Oke ya, itu gampang kalau kita bilang, oh real, gampang. Padahal ketika dia real, nanti kalian akan lihat itu nggak seru kalau real. Ya, banyak hal nggak seru. Ya, tapi nggak apa-apa, kita lihat nanti. Yang kedua, kalau dia ini sama dengan 0, ya, yang di dalam akar yang sama dengan 0, maka akarnya ganda. Real dan ganda, sama. Ya. Karena yang belakang ini 0. Ya. Yang belakang ini 0, ini 0, jadi sama-sama minus A/2. Yang ketiga, ya tentu yang tadi saya singgung lawannya, apa yang terjadi kalau A kuadrat dikurang 4B atau bilangan yang di dalam akar ini negatif, maka kita memiliki dua akar kompleks. Karena yang belakang ini imajiner. Ya. Jadi menariknya di situ dan kita mendapati solusi ini. Solusinya kan dari sini nih tadi Pak. Dari sini nih. Solusi dari ini. Iya, sekarang lambdanya ada dua, yaitu lambda 1 dan lambda 2. Ya. Sehingga solusi kita ada dua, kita gabung dua-duanya. Nah, ini yang seru. Inilah solusi umum kita. Ya. Solusi umum kita itu ada dua. Ya, tadi kan di awal itu kita bilangnya Y sama dengan E pangkat lambda X. Ternyata lambdanya ada dua. Ada lambda 1, ada lambda 2. Oh, berarti ada dua dong. Iya. Ada E pangkat lambda 1X dan ada E pangkat lambda 2X. Terus diapakan? Ya dipadukan dua-duanya, dipadukan, dikombinasikan kita bilangnya. Ditambahkan, tentu dengan faktor C1 dan faktor C2. Inilah solusi umum kita. Ya, kita lihat dengan contoh. Diberikan sebuah contoh, apa ini ya? Kita lihat contoh realnya. Nah, ini datang dari real nanti, dari lapangan jadi contoh, dari lapangan ya, dari kasus lapangan. Kita modelkan secara matematika, dapatnya persamaan yang mudah. Y aksen 2 ditambah Y aksen dikurang 2Y. Ya, mudah sekali karena dia tadi apa? Homogen. Dan yang kedua, konstan. Maka kita akan pakai cara kita ini. Ya. Cara kita ini, kita lihat ya. Nah, ini pasti kalau kalian punya kayak gini, maka persamaan karakteristiknya ya, yang depan itu lambda kuadrat. Ya. Ditambah lambda dikurang 2 sama dengan 0. Kok tahu gitu sih? Silakan kalian turunkan pelan-pelan. Nah, kalian akan mendapati persamaan yang sama. Akarnya gimana? Tengok slide sebelumnya, rumus ABC. Ya. Tinggal dimasukin aja. Di sini A-nya berapa? A-nya sama dengan 1. Ya. Ini dia nih A. Warna lain. Nah, di sini 1. 1. Nah, yang kedua, B-nya berapa? B-nya minus 2 ya. Nih, jangan lupa ya. Jadi kalian punya A dan B. Tadi slide sebelumnya nih. Slide sebelumnya di sini. Nah, ini persamaannya untuk menghitung lambda 1 dan lambda 2, masukin aja, A-nya udah ketahui, B-nya udah tahu. Ya ini silakan nanti kalau iseng bisa dirincikan pelan-pelan. Intinya saya mendapati lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan minus 2. Ini dua-duanya real. Berarti memang A kuadrat tadi ya, A kuadrat dikurang 4B itu positif. Ya. Bisa kalian buktikan di sini. Ya. 1 dikurang minus 8, jadi 9, positif. Dan akar 9 bisa kita hitung 3. Ya. Ini dia nih dalamnya. 3. Plus 3 minus 3. Ya, artinya kita akan dapat penjumlahan besar dan penjumlahan yang negatif. Oke, ini solusi umumnya. Nah, solusi umum ini itu given kalau kita tidak memiliki nilai batas. Ini kita bilang nilai batas. Kita dikasih tahu nih, X, jika X-nya 0, maka Y-nya 4. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika X-nya 0, maka, ya ini bisa ditulis panah juga boleh lah, maka Y aksennya minus 5. Ini keduanya. Nah, itu kita manfaatkan ya. Kita manfaatkan, karena saya di sini memiliki Y, ya, Y-nya begini, di Y-nya. Y aksennya gimana Pak? Y aksennya bisa kalian hitung lah, ini turunannya dong. Y sama dengan C1 E pangkat X, turunannya menjadi C1 E pangkat X. Sama ya Pak? Ya, iya.
Karena turunan dalamnya ini 1, karena lambdanya 1 di sini. Ditambah, nah yang ini nih, yang ini C2, ya ditambah nih sebetulnya, tapi sedang lihat di sini ada minus 2, jadi langsung aja 2 C2 E pangkat minus 2X. Ya, itu Y aksennya. Kalian bisa mulai dari Y dulu, saya masukin, kalau X-nya 0, saya masukin kemari, X-nya 0, maka Y-nya 4 sama dengan, gitu kan, C1 dikalikan 1, ya, E pangkat 0 itu 1, ditambah C2, E pangkat 0, 1. Ya, jadi, ini ya saya dapat. Ya, C1 tambah C2 sama dengan 4. Ya. Yang kedua, Y aksen, saya masukin nih, yang sini ya. Saya masukin. Kalau X-nya 0, Y aksennya 5. Jadi, minus 5. Minus 5 sama dengan, gitu kan. Saya masukin. Jadi, C1, ya, karena E pangkat 0 itu 1, saya langsung aja di sini. Minus 2 C2. Ya. Nah, kalian jadi memiliki 2 buah persamaan ini, ya. Punya 2 persamaan, ini saya dekatin aja ke sana. C1 dikurang 2 C2 sama dengan minus 5, ya. Nah, ini ada 2 buah persamaan, 2 buah persamaan akan saya solusikan, ya, dengan eliminasi. Saya kurangi, nah, biar gampang dikurangi. C1 dikurang C1 itu 0. C2 dikurang 2 C2, 3 C2. Ya. Sama dengan 4 dikurang minus 5. Ya. 4 ditambah 5. Artinya 9. Jadi saya dapati C2 sama dengan 3. Ya. 3. Ini dia, 3. Nah, C1 gimana? Ya kita pakai yang ini aja, yang gampang ya. C1 ditambah 3 sama dengan 4. Tambah 3 sama dengan 4. Maka C1 sama dengan 1. Ya. Jadi saya dapat dua hasil ini. Maka saya mendapatkan solusi spesial. Solusi khusus. Yaitu Y sama dengan, ya, tadi C1-nya sama dengan 1. Berarti langsung aja E pangkat X ditambah C2-nya itu 3. Saya masukkan 3. 3 E pangkat minus 2X. Ini kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi menarik sekali di sini kalau kalian lihat ya. Fungsi ini di awal ketika X-nya sama dengan 0, nilainya 5. Setuju ya? Nilainya 4. Nilainya 4, ya, sesuai sama ini tadi yang dia arahkan ke kita. Nilainya 4. Kok bisa digambarkan begini, Pak? Pakai MATLAB, pakai Python, atau pakai Excel. Kalian enter itu, masukin kemari, masukin persamaan ini, X-nya variasikan dari 0 sampai katakanlah sampai 10 ya, atau sampai 2 kalau di gambar ini, 0 sampai 2. Kalian akan dapat di gambar ini. Nah, kalian lihat, tepat pada saat X-nya sama dengan 0, dia 4. Dan menariknya adalah tepat pada saat X-nya sama dengan 0, turunannya negatif. Ya, turunannya ini negatif pada saat X sama dengan 0. Di gambar ini turunannya itu negatif, dia turun. Ya, ini kalau kalian lihat persamaan ini dia turun. Ya. Nah, nanti memang ya kalau mau diamati lebih lanjut di sini nanti 0 kemudian dia positif naik lagi ke sana positif ya. Jadi fungsinya begitu. Nah, ini sering diamati kejadian kayak gini oleh para ilmuwan, oleh para insinyur ketika membahas kondisi awal.